kita mau olahraga tapi kaos kakinya habis, jadi kita beli di Indomaret. Semoga enak ya. Kita berhasil melewati siksaan hari ini. OTW cooling down dan ke olahraga kedua. Sekarang kita udah mau ke olahraga kedua kita. Kita lagi nyari lapangan. Mana ya? Oh ini. Hola, hola, hola. Dari mana? Habis boxing. Boxing, oh pantas. Ini ronde kedua. Kami nggak ikut? Aku nggak. Why? Aku melihat saja. Kotor padel-padel ya? Iya. Main lagi nih? Iya dong. Kita main terus. Really flying the music. Okay. Terima kasih kedua mas-mas fotografer yang sudah motoin kita. Tadi apa yang naik-naik tuh, kulihat mas? Iya nih gara-gara dia nih. Dia dulu yang naik tadi. Inspirasi ya? Iya, iya. Naik-naik sampai ke atas sono. Ini sampai nggak bagus sih, capek doang nih. Lumayan. Ada sigar tapi kan? Ada dong. Ya kan? Udah repot, udah merekam aja. Nggak ada SD card. Nah, full. Nggak. Ya, jadi akhirnya kita bisa ngomong. Ini berisik kedengeran nggak ya? Kalau terlalu berisik nanti paling kasih subtitle ya. Jadi dari tadi udah pengen nyalain kamera, tiba-tiba main lagi. Udah pengen nyalain kamera, main lagi. Soalnya ternyata kurang satu orang, jadi bertujuh. Jadi intens banget mainnya, cepet. Bisa main 2 kali, 3 kali berturut-turut tadi bahkan. Jadi seru. Dan ini lensa 15mm f1.7-nya tuh kalau lagi nggak ada vignette gini, kita lagi pakai di 1,5. Jadi kalau dipakai di kamera APS-C segini. Nah, kalau pas ada vignette tadi, itu berarti lagi dipakai di kamera full frame. Gitu ya. Nanti kita coba lihat terus kita komen-komen hasilnya gimana. Nggak ada yang komen loh padahal. Kayak kemarin pas kebetulan dia kliennya Mas Abi. Record. Lagi ngetes lensa. Apa di mana? Filtrox 15mm f1.7. Hai, sekarang kita udah di studio. Buat yang nontonnya langsung skip ke sini ataupun nonton dari awal, sama-sama selamat datang. Nah, harusnya sepanjang video ini kita udah melihat hasil contoh dari Viltrox 15mm f1.7 ini untuk daily use, everyday use gitulah. Jadi video barusan tuh sama sekali nggak ada perencanaan apa-apa. Bener-bener lensa ini ku pasang ke kamera dan ku bawa aja gitu ya. Jadi everyday vlogging lens gitulah. In case ada yang skip nontonnya, konteks dikit. Lensa ini ku pasangin sama kamera Sony ZV-E1. Betul, kamera full frame, padahal lensa ini tuh untuk kamera APS-C sebenarnya. Makanya kalau ngeliat contoh footage-nya tuh di sekeliling ada vignette, itu berarti lagi ku pakai tanpa crop mode di si kamera ZV-E1. Nah, ketika nggak ada vignette, itu berarti lagi ku pakai di crop mode, alias di ku crop sekitar 1,5 kali ya. Jadi kayak dipakai di kamera APS-C. Jadi untuk ngasih gambaran kalau dipakai di kamera full frame gimana dan dipakai di kamera APS-C gimana. Untuk kualitasnya gimana, silahkan nilai sendiri. Hadirnya lensa 15mm f1.7 dari Viltrox ini, berarti sekarang trio R series Viltrox untuk APS-C udah jadi quartet. Dan udah lumayan lengkap tuh, dari wide sampai lumayan telenya. Karena udah ada 15, 25, 35, dan 56mm. Semuanya f1.7. Lensa-lensa R series Viltrox tuh rata-rata pada punya ukuran dan berat yang sama. Jadi kalau kita lagi mau pakai lensa ini di gimbal tuh enak banget. Karena ketika kita ganti lensa, ganti focal length gitu, kita nggak perlu kalibrasian gimbalnya lagi karena ya, mereka sama ukuran dan beratnya. Lensa ini kayaknya tuh juga dibikin untuk jadi contender langsung sebuah lensa legend yang kayaknya pernah dipakai hampir semua orang yang pakai kamera APS-C, yaitu lensa Sigma 16mm f1.4. Kebetulan banget aku udah nggak ada lensa Sigma 16mm f1.4 itu sekarang, jadi aku nggak bisa bandingin bener-bener side to side gitu sama lensa
lensa ini gimana performanya. Dan karena pas aku terima barang itu sebenarnya belum launching, jadi belum ada yang bahas. Kalau sekarang karena ini udah H+1 dari barang ini launching, aku sempat nonton ada YouTuber luar yang bahas dan bandingin lensa ini sama si Sigma 16mm f1.4. Aku akan coba taruh potongan videonya dan link ke video tersebut di bawah. Jadi kalau mau tonton silahkan banget. Tapi singkat cerita, intinya bisa dibilang lensa 15mm f1.7 ini lebih bagus daripada si lensa Sigma 16mm f1.4 dan harganya lebih murah juga. Jadi kayak mantap. Dan sebenarnya to be fair, ini bukan maksudnya pengen menjelekkan si lensa Sigma 16mm gitu ya, udah mahal jelek lagi. Bukan gitu maksudnya. Sebenarnya bisa dibilang itu kan udah bukan lensa yang baru lagi. Umurnya udah lumayan lama. Kalau nggak salah mungkin 5-6 tahun. Mungkin lebih ya. Aku akan coba cari tahu itu udah berapa lama dan aku tulis di layar. Set. Segini umurnya. Justru menurutku itu cukup mantap ya. Karena udah selama ini baru belakangan inilah akhirnya ada lensa yang bisa dibilang nyaingin dan bahkan mungkin ngalahin lensa itu ya. Jadi tuh thumbs up untuk Sigma 16mm f1.4 yang udah banyak membantu kita. Lalu untuk spek sebenarnya seperti yang bisa dilihat ini mirip banget sama lensa Viltrox R series yang lain. Aku udah pernah bahas lensa Viltrox R series yang lain, jadi silahkan ditonton video-video tersebut untuk referensi mungkin ya. Kalau kita udah pernah pegang satu lensa R series, kayak kita udah kebayang lah lensa-lensa yang lain tuh kayak gimana. Jadi bodinya kecil banget, terus bahannya terbuat mostly dari plastik juga. Ya kemungkinan besar sih karena itu ya, makanya harganya bisa murah. Tapi kualitas gambar yang kita dapat juga tetap mantep kan. Makanya bisa dibilang lensa ini tuh sebenarnya kayak apa ya, selalu punch above its weight class gitu loh. Jadi kayak harga lensanya tuh segini, tapi kualitas yang kita dapat tuh segini. Yang tentunya ini hal yang bagus banget buat kita sebagai consumer gitu kan. Kurang lebih itu pendapatku soal lensa wide angle 15mm 1.7 dari Viltrox ini dan contoh-contoh hasilnya ketika dipakai untuk daily lens gitu ya. Untuk harga dari tadi tuh belum gue sebutin, bukannya karena mau rahasia-rahasia gitu, tapi karena aku sendiri juga belum tahu ini harga pastinya bakal berapa. Tapi aku udah dapat informasi kalau katanya ini fix bakal di bawah 4 juta. Jadi di bawah harga lensa wide angle lain. Mantap ya. Aku juga udah bikin video pendek tentang lensa ini di Instagram dan TikTok. Jadi silakan banget mampir di sana. Linknya bakal ku taruh di bawah kalau pengen info tambahan mungkin untuk referensi tambahan gitu ya. Lensa ini pas masuk juga bakal langsung available di E, X, dan Z mount. Yang berarti para user kamera APS-C Sony, Fuji, dan Nikon. Ya bener, Sony, Fuji, Nikon. Yang lagi nyari lensa wide angle budget, siap-siap bersuara gembira nih. Karena nggak lama lagi barangnya bakal masuk harusnya. Jadi tergantung nonton ini kapan, kalau lensanya udah keluar, link ke barang akan gue taruh di bawah. Dan kalau belum, siap-siap buat sikat lensanya ya. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!